Apple nggak jadi invest di Indo. Beberapa perusahaan kayak Tesla, Ford juga nggak jadi invest. Karena satu, banyak tambang timah ilegal di Indonesia. Akan mampu memberikan peluang-peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia dalam sektor tenaga mahir. Bapak 9 tahun ngejabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Bang Nikel udah dikuasai sama Cina. Halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif, oke? So teman-teman, di video sebelumnya Sari ada membahas Tesla kan, tapi di video kali ini Sari lihat ada salah satu juga berita ini baru-baru ini viral juga tentang Apple. Nah, Apple adalah salah satu perusahaan besar juga, hampir sama nasibnya dengan Tesla ya. Kini Apple juga pernah berjanji mau investasi di Indonesia, tapi katanya di sini ditikung oleh Malaysia. Nah, sebab-sebabnya kan kenapa perusahaan-perusahaan besar ini itu lebih memilih bukanya di Malaysia ya. Belumnya itu Sari ada tuliskan kantornya ataupun pejabatnya, bukan hanya kantornya ya, melainkan mereka berinvestasi di sini ya, gitu ya teman-teman. Investasi itu apa? Melabur, pelaburan. Video kali ini kita akan bahas ya, berbagi informasi, dan ternyata Sari lihat ramai juga teman-teman yang tak tahu dengan berita ini ya. Oke, seperti apa videonya? Kita tengok beberapa video ini ya. Apple nggak jadi invest di Indo. Beberapa perusahaan kayak Tesla, Ford juga nggak jadi invest. Karena satu, banyak tambang timah ilegal di Indonesia. Padahal 2016, Apple tuh sempat bilang mereka mau masuk ke Indo. Hulu hilir lah, biar timahnya tuh bisa dapat. Tapi mereka batal, karena mereka ngelakuin yang namanya traceability. Telusurin tuh bahan timahnya dari mana, kemana, pindah kemana, disimpan di mana. Itu kata Pak Seto, Kemenko Marves. Dari izinnya, pertambangan, prinsip bisnis, ESG, dilihat-lihat banyak yang ilegal, makanya mereka nggak jadi. Katanya sih kalau semuanya udah beres, Apple, Tesla, Ford, dan lain-lain baru mau buka di Indonesia. Cuma sayang sih, momentumnya kan dapat dari G20 tuh. Banyak yang mau invest di Indonesia, tapi kalau blokernya gara-gara banyak aktivitas yang nggak rapi gini, sayang. Indonesia gimana mau maju? Daripada kita jual barang mentah terus, harus ada yang diolah di Indo dong. Sama kayak kasusnya Pak Jokowi yang debat soal nikel. Menurut kalian gimana? Menurut gue sih sayang. Nah, itulah salah satu alasannya katanya kenapa Indonesia macam mana mau maju ya. Di dalamnya itu pun banyak aktivitas yang ilegal ya. Nah, kenapa boleh jadi seperti itu ya? Si baik Apple itu mencari tahu terlebih dahulu ya. Disayangkan ya, kenapa sampai macam itu terjadi ya. Katanya penghasil nikel terbesar di dunia, tapi di dalamnya terdapat ya macam itu ya, alasannya korupsi ke atau gimana ya. Semoga ada jalan penyelesaiannya seperti ini. Ternyata ramai juga ya tadi Apple, Tesla, dan lain-lainnya lagi sebenarnya mau invest ataupun melabur di Indonesia, tapi karena ya macam-macam itu tak jadi akhirnya ya. Satu kerugian kesempatan buat Indonesia, padahal katanya tadi G20 itu hari kan dia ada buat satu acara macam itu besar yang boleh mendapatkan pelabur-pelabur asing, tapi sayangnya orang sana lebih pandai daripada kita ya. Mereka mencari tahu lebih dahulu. Salah satu sebabnya ya teman-teman, kenapa mereka lebih memilih ke Malaysia investasinya daripada ke Indonesia. Tesla sudah lari ke Malaysia, pabrik di Penang juga udah mau ngeluarin chip untuk Apple komputernya. Boleh diusut tuntas lah ini ya, siapa dalang sebenarnya ya buat aktivitas ilegal. Kenapa suka buat hal-hal ilegal ya? Wah, mau masuk kantong sendiri mungkin ini ya. Berhubungan dengan nikel ya. Nikel adalah bahan mentah pembuatan baterai. Nah, itu sehari ada bahaskan tentang Tesla. Tesla adalah salah satu kereta elektrik ya. Pertama pembuatan Tesla itu adalah nikel ya teman-teman. Oke, tapi
nikel di Indonesia pun tadi katanya banyak aktivitas ilegalnya. Ternyata Sari dapat tahu videonya dan artikelnya. Ternyata China sudah menguasai 95% tambang nikel di Indonesia. Dan yang mengejutkannya lagi, Presiden Jokowi baru mengetahui keadaan ini. Hah? Kenapa macam itu ya? Cina sudah kuasai 95% tambang nikel Indonesia. Presiden Jokowi baru sadar sekarang, izin bertanya Baru Pak. sadar Bapak ya? 9 tahun ngejabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa nggak tahu sih kalau nikel ini 95% udah dikuasai, tambang nikel udah dikuasai sama China. Cina. Bang Menteri segala urusan tuh Pak, nggak ngasih tahu Bapak atau gimana? Apa nunggu 100% baru dikasih tahu Bapak atau gimana? Astagfirullah Pak. Bapak makanya 9 tahun jangan fokus di mobil SMK aja. Fokus nih, tambang nikel tiba-tiba udah 95% dikuasai Cina. Jangan fokus di IKN aja. Jangan fokus di kereta cepat yang biayanya membengkak menggunakan APBN. Betul, bagus. Inilah baru tahu ya, pantas lah ya banyak investor asing itu memilih ke negara luar daripada negara kita. Ternyata itulah sebabnya. Bagaimana pandangan kalian teman-teman? Nah, boleh komen ya. Apple, kemudian Tesla, kemudian Amazon Unit itu juga investasinya ke Malaysia ya. Kira-kira kenapa ya? Padahal selama ini kita dengar, betul lah ya, kalian komen itu ya, Malaysia diam-diam senyap-senyap terus jadi ya kan. Kalau sudah jadi barulah kita tahu ya. Itu pun beberapa ada juga yang diam ya kan teman-teman. Seperti apa berita ini, kita tengok ya videonya. Saya pun tak tahu apa itu Amazon Unit, tapi kita belajar, kita tengok video. Tesla dah datang dah. Giliran Amazon pula. Dalam satu pengumuman terbaru, Amazon Web Services ataupun AWS telah bersetuju untuk melabur dekat Malaysia dengan jumlah pelaburan bernilai 25.5 bilion. Wow, dan pelaburan ni banyaknya. akan berjalan sehingga tahun 2037. Amazon Web Services lama ni juga sebenarnya ya. dia menyediakan cloud computing service. Jadi kenapa cloud computing ni menjadi semakin penting pada zaman sekarang ni? Sebabnya adalah dengan cloud computing dia boleh eliminate upfront capital. Company-company besar ke, company kecil ke dah tak payah nak allocate budget terlalu banyak dan terlalu besar untuk menyediakan infrastructure. Contohnya macam server room. Benda-benda tu dah tak payah dah. Sebab dengan adanya cloud computing ni, diorang boleh apply dengan menggunakan cloud dia sekarang ni. Jadi banyaklah ruang, masa dan juga kos dapat dijimatkan. AWS juga berkata ini adalah long term commitment diorang kepada customer dan organisasi dekat Malaysia ni, dan juga komitmen untuk serve fast growing demand cloud service dekat Asia Tenggara ni. Pada masa yang sama juga, AWS melancarkan 5 lagi AWS region yang berada dekat Canada, Israel, Malaysia, New Zealand dan Thailand. Dengan adanya AWS region dekat Malaysia Malaysia ni, dan Thailand dia akan ya? membolehkan pelanggan-pelanggan AWS Malaysia ada. untuk menyimpan maklumat data mereka secara selamat dekat Malaysia dengan lower latency dan memenuhi permintaan cloud services across Southeast Asia. Antara beberapa syarikat gergasi daripada Malaysia yang memang buat masa ni sudah menggunakan servis daripada AWS ni adalah Astro, Axiata, Bank Islam, di Celcom Digi, Johor Corporation, Penet dan juga Petronas. Jadi dengan pelaburan daripada AWS ni, ada 3 benda penting yang kita boleh harapkan. Nombor 1, dia akan mampu memberikan peluang-peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia dalam sektor tenaga mahir. Yang kedua, diharapkan juga dengannya AWS datang ke sini, dia mampu menarik lebih banyak lagi syarikat-syarikat gergasi dekat dunia ni yang merupakan syarikat high teknologi untuk datang melabur dekat negara kita. Dan yang ketiga, semoga ini dapat menyokong usaha kerajaan untuk membolehkan Malaysia bergerak ke arah digital ekonomi dengan lebih pantas lagi. Hebatnya ya teman-teman. Nah tadi itu beberapa kelebihannya ya. Memang ya teman-teman, kalau kita tahu lah ya suka-suka hati dia lah mau buka di mana. Mungkin perasaan kita ya,
tak ada untungnya untuk kita ya teman-teman. Tapi untuk sebuah negara itu kalau investor asing yang besar-besar itu invest di negara kita itu banyak sekali kegunaannya ya. Akhir-akhirnya imbasnya kepada rakyat-rakyatnya juga ya. Oh, wow, oke, hebat ya. Oke, jadi satu orang yang datang melabur, jadi semuanya ya ditengok yang satu itu oke. Wah, semuanya mari masuk melabur ya sampai berjuta-juta bilion ringgit. Oh, wow. Nah, kita beralih lagi tadi ke Apple ya. Nah, salah satu memang kenapa Apple tak mau ke Indonesia itu karena banyak sekali aktivitas ilegal dekat sana ya. Wow, sangat disayangkan ya. Jadinya negara lain yang masuk Malaysia ditikung oleh Malaysia. Nah, ini salah satu videonya kita akan reaksikan sama-sama ya. Saya bilang bahwa ini sepertinya isu lama diungkit kembali, padahal kami IT sudah dengan mereka dengan baiknya menangani isu ini, seperti itu. Bahkan waktu itu saya juga penasaran, saya menanya ke Apple. Wah, sampai ditanya ya. Apple, kenapa sih saya lihat Singapura saja kalian sudah mau buat corporate itu ya, toko ya. Saya lihat kan yang di berita yang dibuka di Malaysia adalah di Malaysia. corporate store-nya Apple. Jadi jangan samakan corporate store dengan manufacturing. Corporate store itu beda dengan manufacturing. Ternyata sudah dibuka ya store-nya di store Apple itu di Malaysia terlebih dahulu. Saya dengan menanyakan aja kenapa Apple tidak membuat corporate store di Indonesia, mereka waktu itu menjawab, regulasi di Indonesia ini sangat amat tidak menentukan, bisa berubah-berubah setiap waktu. Sepertinya itu adalah konsiderasi Apple di mana kenapa tidak mau berinvestasi di Indonesia, karena regulasi kami berubahnya sangat cepat ya. Bisa tiba-tiba sekali. Waktu itu mereka masih menangani namanya TKDN, yang dimana dipaksa waktu itu TKDN wajib komponen dalam negeri adalah 35%. Mereka aja mengakali itu dengan membuat sekolah sekolah di mana jadi ada multiplier efeknya. Oke teman-teman, nah jadi itulah ya membuat investor asing itu kalau di Indonesia itu banyak sekali persyaratannya ya, berubah-ubah, kadang macam inilah, kadang macam itulah. Jadi orang-orang di luar negara sana, orang-orang yang mau invest itu, ini macam mana ini, udah dibilang ini tiba-tiba berubah macam ini. Nah, jadi itulah ya teman-teman, macam mana lah, pilihlah negara lain. Nah, gitu. Sehingga mereka bisa memenuhi kewajiban TKDN itu. Jadi Anda melihatnya memang lebih ke isu mengenai governance di Indonesia. Mas Javin melihatnya seperti apa dalam hal, jadi memang tadi juga sudah Anda sampaikan, terima kasih banyak, bahwa memang sudah ada komunikasi dan klarifikasi yang lebih jelas mengenai responsible mining practice yang sudah dilakukan ekosistem pertimahan di Indonesia dan ke pihak-pihak seperti Apple dan lain-lainnya, berita yang begitu baik dan hal yang begitu baik. Namun memang dalam hal pengembangan kembali ekosistem dan kemudahan ease of doing business, kedepannya apa yang perlu dilakukan dari pemerintah Indonesia untuk dalam hal menarik investor ataupun foreign direct investment ke Indonesia ke depannya untuk giant corporation seperti Apple, Tesla, dan lain-lainnya. Sebelum Bapak itu mau menjawabnya, menurut Sari ya, kalau mereka tadi peraturannya berubah-ubah, itu yang mereka tak suka. So, jangan buat itu, ya kan? Ini di orang tak suka, kita buat itu. Orang itu tak suka, kita buatlah yang apa yang dia sukanya, supaya perusahaan-perusahaan, pelabur-pelabur besar itu boleh invest ke negara kita. Nah, macam itu. Ya, menurut saya sih terus terang harus ada kepala yang benar-benar bijak ya. Dulu spiritnya bahwa di era pertamanya Pak Jokowi, semuanya sepertinya dibilang katanya Indonesia rumit ya, banyaknya ada 40 lebih ribu aturan, sehingga harus dipangkas peraturannya semuanya banyaknya menjadi lebih baik dan lain-lain. Akan tetapi
yang disesali adalah kami perusahaan-perusahaan kok merasa makin lama makin lebih ribet malahan. Susah. Oh, Sekarang AMDAL saja banyak sangat peraturannya ya. namanya AMDALNet, di mana AMDAL itu proses untuk mendapatkan AMDAL itu 150 hari kerja minimum sampai 270 hari kerja. Oh, lamanya. Selama itu dikerjakan, bayangin kalau kita mau berinvestasi di mana kami menerima uang atau enggak ada loan obligation, itu yang berjalan segitu lamanya, setengah tahunan lebih, ya akan sangat susah sekali untuk kami mendapatkan, maksudnya memenuhi semua kriteria yang dimana ya, adalah loan gitu. Banyaknya peraturan ribet ya. Tapi wah, banyak peraturan oke. Lepas tuh sudah banyak peraturan lambat pula. Makanya kenapa menurut saya kami masih stuck di angka 73. 3 dalam hal ease of doing business ya. Jadi dalam governance dan kemudahan untuk giant corporation, terutama global giant corporation untuk FDI di Indonesia. Dalam hal kembali lagi ke timah, Mas. Timah dalam ya. hal responsible mining practice, dengan adanya komunikasi yang sudah Anda pelihara gitu ya bersama dengan IT dan juga Apple, bahwa memang ada isu-isu tersendiri, kekhawatiran adanya child labor, unresponsible mining practice, dan peti-peti tambang lainnya yang ilegal. Sebelumnya isu-isu itu sebenarnya di brought up oleh siapa? Bisa sampai ke giant corporation sampai kena isu tersebut, dan ada worry tersendiri untuk investasi di Indonesia. Waktu itu BBC Panorama yang membuat semua story ini, membawa semua story ini sehingga semua para investor electronic giants membuat yang namanya tadi saya bilang EICC, Electronic Industry Citizen Coalition, di mana mereka terus membuat tin working group. Jadi sehingga tim working group ini adalah benar-benar untuk bersama IT meninjau lapangan, benar-benar macam mana ya. Pihak Apple sendiri itu benar-benar satu, dulu saya bekerja sama, maksudnya yang menangani adalah Kerry George ya, tapi sepertinya Bu Kerry George sudah tidak di Apple lagi, di mana benar-benar sudah meneliti dan bahkan sudah juga mengemploy NGO Indonesia untuk menelusuri, di mana di situ ujung-ujungnya kami melihat kalau udah yang namanya perut masyarakat itu, ya balik kembali kita harus menyediakan lapangan yang emang ada cadangan untuk mereka menambang. Mereka cari tahu terlebih dahulu, diselidiki, langsung datang ke lapangan, macam-macam mana ya, ternyata ya itu tadi banyak aktivitas ilegal, so membuat mereka ragu ya. Banyak juga persyaratannya ya, berubah-ubah juga setiap masa, suka-suka hati. Jadi mereka rasa ragu-ragu, worry ya, mau invest ke sini karena nikelnya kan banyak kan. Lepas tuh tapi banyak susah lah persyaratannya, tapi persyaratannya berubah-ubah lah, tapi sana banyak aktivitas ilegal, nanti apa-apa yang terjadi kan susah, ribet. Mungkin macam itulah pemikiran mereka ya, so cari aman lah ya teman-teman. Mereka investasi ke Malaysia, tadi ada juga katanya ke Thailand juga. Nah, macam itu teman-teman. Oke, semoga pemerintah Indonesia juga memperbaiki itulah ya. So, semoga ada solusinya dengan hal itu ya. Oke, so macam mana menurut korang teman-teman? Ada mau komentar lain? Boleh kasih komen korang dekat ruang komen dekat bawah ya. Yang pasti kalau mau berdebatlah yang sehat ya. Karena banyak sekali komentar-komentar itu terkena spam ya, karena ada juga beberapa komentar yang kurang baik ya teman-teman. Oke, so segitu aja video kali ini. Mohon maaf kalau sehari ada tersilap cakap ataupun informasi, kalian boleh perbetulkan di ruang komen dekat bawah. So seperti itu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video. Misari, bye.